Awal karir saya itu dimulai di Development Bank of Singapore. Tepatnya ini adalah sebuah perusahaan joint venture antara Bank DBS, Buana, dan Tatli Bank. Itu tahun 91. Di sana saya bertugas sebagai Build and Operation. Ya. Jadi 3 perusahaan bergabung dalam satu joint venture company. Kemudian 94 saya diminta untuk membantu di ABN AMRO Bank. ABN AMRO Bank ini adalah Algemene Bank Nederland, Amsterdam, Rotterdam. Ini adalah sebuah bank asing yang berasal dari Belanda. Di situ saya memiliki jabatan yang lumayan penting untuk financial control, financial control. Dan kemudian saat ABN AMRO Bank mendirikan sebuah perusahaan baru di Indonesia untuk produk reksadana, ya, di situ didirikanlah ABN AMRO Asset Management Indonesia dengan nama PT ABN AMRO Manajemen Investasi. Saya diminta untuk menjadi Head of Business Development-nya. Seiring dengan perjalanan waktu, saya diminta juga oleh direksi Bank Syariah Mandiri pada saat itu, yaitu Bapak Almarhum Nurdin Hasibuan, untuk bergabung memimpin divisi pengembangan produk, ya, di sekitar tahun 2004. Nah, kemudian setelah saya mempersiapkan semua blueprint untuk pengembangan Bank Syariah Mandiri di 2004 itu sebagai One Stop Islamic Financial Services, kemudian saya diminta oleh direksi Bank Danamon untuk membantu unit usaha syariah Danamon. Itu tahun 2006 saya sebagai Vice President untuk Business Development-nya juga. Nah, seiring dengan waktu tersebut, akhirnya saya bersama teman-teman ingin berupaya untuk mengembangkan lagi upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Akhirnya saya bersama teman-teman itu mengelola sebuah perusahaan dan juga akhirnya sempat membuat satu terobosan bagaimana melakukan pemberdayaan ekonomi secara kemitraan. Dan saya menjadi senior advisor di Koperasi Tambak di Lampung. Nah, berikutnya saya akhirnya diminta oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan untuk membantu memperkuat bisnis usaha syariahnya di sana, ya. Dan kemudian akhirnya pada 4 Januari 2019 saya diminta sebagai dirut dari Bank Kalsel. Jadi alhamdulillah sejak Januari 2019 hingga saat ini pencapaian kinerja dari Bank Kalsel dari target RBB semua tercapai dari sisi aset, dari sisi dana pihak ketiga, dari sisi kredit, dari sisi laba, ya. Nah, alhamdulillah itu semua bisa dicapai, ya. Lalu kemudian saat ini memang upaya-upaya yang sedang saya lakukan untuk bisa mencapai itu adalah bagaimana mengajak semua karyawan terlibat dan memikirkan perusahaannya lebih dalam lagi supaya rasa memiliki dan rasa keinginan untuk mengembangkan perusahaan secara bersama-sama itu menjadi sebuah motivasi yang kuat. Itu yang saya bangun dan alhamdulillah pada semester 1 yang lalu kita bisa mencapainya dengan para nasabah. Nah, setelah kita masuk di dalam fase market penetration, kita akan terus mengembangkan lagi
strengthening position. Ya, strengthening position ini diharapkan ke depannya Bank Kalsel menjadi market leader untuk industri keuangan, khususnya paling tidak di Kalimantan ya, dan nasional. Oke. Sebagai bank pembangunan daerah, tentunya Bank Kalsel harus selalu mendukung program-program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota. Yang kami lakukan dalam upaya mendukung era digitalisasi di pemerintahan ini, kami secara intensif bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi untuk melakukan SP2D online misalnya. SP2D online ini sudah kami jalankan dan ke depan kami terus tingkatkan upaya-upaya peningkatan digitalisasi ini. Bahkan saat ini kami sedang mempersiapkan bahwa ke depan kita akan memiliki satu sentra layanan digital. Jadi harapan kami, meskipun kami adalah sebagai bank daerah, tapi kami sudah harus siap melakukan kegiatan transaksi keuangannya secara digital dan boleh dibilang tidak kalah dengan bank nasional, bahkan bank internasional. Jadi dalam upaya transformasi Bank Kalsel ini, kami juga di samping people development dan IT development, kami membangun sebuah budaya perusahaan baru. Budaya perusahaan baru yang kami bangun ini adalah sebagai upaya untuk kita bisa menghadapi era yang menuntut kecepatan dalam layanan dan juga era yang menuntut supaya ada kenyamanan dalam bertransaksi dan juga lebih aman dalam melakukan transaksi. Jadi budaya yang kami kembangkan itu kita kasih nama speed and comply. Jadi kita melakukan percepatan dalam melakukan layanan kepada nasabah kita, tapi kita tetap menjaga koridor-koridor ketentuan-ketentuan yang berlaku agar tetap comply. Saat ini kami punya sebutan khusus untuk karyawan Bank Kalsel karena kenyataannya saat ini kita harus menghadapi era disruption dan era disruption ini juga idealnya adalah dilakukan oleh para milenial ya. Oleh karenanya karyawan kami pun sekarang komposisi kaum milenialnya itu sudah sekitar 65%, ya 65%. Sehingga kami menyebutnya karyawan Bank Kalsel itu sebagai Kalselenials. Ya, Kalselenials ini saya harapkan memiliki DNA speed and comply sehingga ketika dia tampil di masyarakat, ketika dia tampil dimanapun, masyarakat akan menilai bahwa itu pasti Kalselenials yang memiliki 7 values dari speed and comply. Ketika saya ditanya bahwa bagaimana mengatur waktu, ya, maka yang ada dalam pikiran saya, dalam benak saya adalah menciptakan keseimbangan, life balance. Ya. Life balance yang saya maksudkan di sini bagaimana ada keseimbangan waktu untuk keluarga, untuk karir, untuk persahabatan, ya, pertemanan, dan juga untuk kesehatan. Ya. Nah, keseimbangan ini harus diramu sedemikian rupa, ya, dengan kesadaran kita memiliki upaya-upaya yang tadi saya sebutkan dalam visi misi. Sehingga keseimbangan hidup ini bisa kita jalankan dan untuk keluarga misalnya, untuk keluarga kita harus berupaya bagaimana keluarga ini adalah sebagai sesuatu yang bisa memberikan dorongan kepada kita itu untuk melakukan yang terbaik sehingga akhirnya prestasi kita juga adalah baik. Tips sukses untuk generasi muda, saya kira kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah untuk dinilai
apa yang sudah kita berikan kepada society, ya. Apalagi di era disruption, di era society 5.0, ya. Kita harus punya visi yang tadi saya sebutkan. Bagaimana keberadaan kita ini memberikan kemudahan, memberikan arti, memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Itu yang nantinya akan mempermudah kita dalam upaya mencapai kesuksesan. Ya, jadi Pak Jokowi sudah sering berkunjung ke Kalimantan Selatan, dan bahkan juga karena Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ini juga dimiliki oleh pemerintah daerah termasuk provinsi, dan kerap kali saya sebagai dirut dari Bank Pembangunan Daerah Kalsel berbincang-bincang dengan Bapak Gubernur, bahkan dengan Bapak-Bapak Bupati dan Wali Kota di Kalimantan Selatan untuk mempersiapkan diri jika memang nantinya Kalimantan Selatan itu menjadi ibu kota negara. Apa yang kami persiapkan? Pertama tentunya kita harus siap dari segala hal, ya, dari segala hal, baik itu hal-hal yang terkait dengan infrastruktur yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, tapi juga dari sisi finansial yang menjadi domainnya saya adalah bagaimana saya harus mempersiapkan Bank Kalsel ini memiliki kemampuan menjadi bank nasional, karena kita akan menjadi ibu kota negara, gitu kan. Nah, apa yang kami lakukan? Ya, yang kami lakukan tadi bahwa ada dua grand strategi utama yang saya kembangkan, itu adalah pengembangan dari sisi people-nya, ya, dari people development-nya dan kemudian IT development-nya. Ya, mudah-mudahan pada saat keputusan apakah kami yang ditunjuk sebagai ibu kota negara atau provinsi tetangga kami sudah siap. Bahkan di kalangan pemerintah daerah sendiri kami sudah mempersiapkan beberapa upaya-upaya, termasuk juga misalnya kesiapan dalam memberikan suplai pangan kepada, katakanlah nanti kalau misalnya jadi ibu kota negara, paling tidak mungkin 1,5 juta para pemerintah, para pejabat negara itu akan hadir, ya, akan hadir di Kalimantan tambahan. Artinya apa? Kebutuhan pangan, kebutuhan yang juga harus kita siapkan. Nah, bagaimana peran bank nanti dalam mendukung upaya-upaya ini? Seperti misalnya kami sudah secara intens juga dengan pihak akademisi ya mempersiapkan produk-produk unggulan dari hasil penelitian untuk bisa mengembangkan pangan itu mencukupi kebutuhan dari mereka yang akan hadir di Provinsi Kalimantan Selatan ini atau di Kalimantan. Ya.